Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia memiliki kebebasan untuk melangkahkan kakinya kemanapun yang dikehendakinya. Dengan memiliki kemampuan, kepintaran, serta dilengkapi dengan akal budi. Manusia mampu untuk menggapai dan menikmati kehidupan ini. Namun ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita menyadari bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik sumber hikmat? Keberadaan kita menjalani kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Kapan perjalanan kita akan berakhir di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Saudara, penulis Amsal mengajarkan kita agar memperhatikan hikmatnya. Memperhatikan berarti mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengar sepintas lalu, melainkan sungguh-sungguh memperhatikan, mengingatnya, dan mengerti yang dipahaminya. Melalui telinga kita bisa mendengar suara apa saja, entah itu yang baik maupun yang tidak baik. Telinga kita sebenarnya mampu menentukan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan untuk didengar. Saudara, penulis Amsal mengingatkan bahwa telinga diarahkan kepada kepandaian agar terjadi proses pembelajaran. Telinga yang mendengarkan kebenaran akan menuntun pada pembelajaran diri menuju kebaikan. Pengajaran Amsal ini bukan sekadar mengisi pengetahuan kita dengan segala gagasan dan pemikiran-pemikiran dan kebenaran saja, melainkan untuk membimbing kita kepada penguasaan diri, sehingga dapat bertindak dengan baik, adil, dan benar. Saudara, penulis Amsal kembali mengingatkan untuk sungguh-sungguh dalam hal penguasaan diri agar terhindar dari hawa nafsu kedagingan, perzinahan, percabulan, dan segala kenajisan. Bahkan godaan-godaan yang berawal dari hawa nafsu yang tak terkendali, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan secara lahiriah. Bila dibiarkan terus-menerus bertumbuh dalam diri kita, tentu akan membinasakan benih-benih kebajikan yang tumbuh di dalam jiwa setiap kita. Namun apa yang kelihatan begitu menggiurkan ternyata mematikan. Karena bibir yang meneteskan madu kemudian terasa pahit seperti empedu. Bukan hanya licin seperti minyak, bibir itu justru mematikan karena tajam seperti pedang bermata dua, ada di ayat 4. Sedangkan di ayat 5 memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dalam ayat 4. Yaitu bahwa relasi dengan perempuan jalang akan membawa kematian karena ia tidak mengetahui jalan kehidupan. Saudara, penulis Amsal mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh bahwa kenikmatan nafsu kedagingan sangat menggoda. Namun akibatnya mematikan dan membawa kehancuran.
Kenikmatan hawa nafsu itu menghalangi kita dalam memilih jalan kehidupan dan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Jika kita tidak menginginkan semua itu terjadi pada kita, arahkanlah hidup kita secara bijaksana selaras dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapannya. Dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Dengan diwujudkan melalui perkataan perilaku kehidupan yang baik dan benar. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjalani hidup yang bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhanlah kami akan dimampukan menjalani kehidupan ini dengan baik. Walaupun kami diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah, banyak pergumulan, namun kami yakin dengan berpegang pada hikmat Tuhan, kami akan dapat melewatinya karena ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.